Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di sesi yang kedua, kesejajaran pada garis. Kita mulai dari tujuan pembelajaran, yaitu membuktikan teorema-teorema kesejajaran pada garis. Yang pertama, yang kedua, membuktikan sifat-sifat sudut yang terbentuk jika dua garis dipotong oleh transversalnya. Nah, selanjutnya definisi kesejajaran. Ya. Garis-garis sejajar adalah garis-garis yang terletak pada bidang yang sama namun tidak berpotongan. Nah, ini definisinya. Jadi, dua garis dikatakan sejajar jika berada pada bidang yang sama dan tidak berpotongan. Selanjutnya, kita identifikasi dulu beberapa situasi gambar tentang kesejajaran. Yang pertama, kesejajaran garis dengan garis. R sejajar dengan S. Ini lambang kesejajaran. Garis R sejajar dengan garis S. Nah, garis R diiris dengan garis S menghasilkan himpunan kosong. Itu artinya tidak berpotongan. Begitu juga garis sejajar dengan bidang. Garis R sejajar dengan bidang T. Nah, syaratnya garis R dengan bidang T irisannya himpunan kosong. Begitu juga kesejajaran bidang dengan bidang. Bidang T sejajar dengan bidang V jika bidang T diiris oleh bidang V menghasilkan himpunan kosong. Itu situasi kesejajaran pada garis dengan garis, garis dengan bidang, dan bidang dengan bidang. Selanjutnya pada kesejajaran ini ada postulat 10. Nah, bunyi postulatnya, melalui satu titik di luar garis terdapat tepat satu garis sejajar terhadap garis tersebut. Jadi kalau ada garis M dan titik P di luar garis M, maka terdapat tepat satu garis sejajar yang melalui P. Satu garis sejajar dengan M yang melalui P. Nah, ini namanya postulat 10 ya, atau ini postulat ketunggalan garis sejajar ya. Dengan kata lain, melalui titik P di luar garis M terdapat tepat satu garis L yang sejajar terhadap garis M. Itu postulat 10. Selanjutnya kita akan mendefinisikan istilah transversal. Nah, ini transversal adalah garis yang memotong dua garis koplanar atau sebidang di dua titik. Nih, kalau ada dua garis yang sebidang, garis L dan garis M, sebidang, dipotong oleh garis lain sehingga terdapat dua titik potong, maka garis yang lain itu disebut transversal. Nah, garis L dan garis M, dua garis yang sebidang, dipotong oleh transversalnya yaitu garis T. Ketiga garis ini membentuk 8 buah sudut, sudut 1 sampai sudut 8 gitu. Sekarang kita beri nama sudut-sudut tersebut ya. Istilah pada sudut tersebut ada dua. Yang pertama sudut dalam, kemudian sudut luar. Sudut dalam itu ini 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 sudut dalam. Sisanya sudut luar 1, 2, 7, 8. Itu sudut luar. Ya. Kita lihat, kemudian ada istilah lagi pasangan sudut sehadap. Pasangan sudut sehadap atau corresponding angles. Pasangan sudut sehadap yaitu 1 dan 5. 1 dan 5. Ini harus paham nih. 2 dan 6. 2 dan 6. Kemudian 3 dan 7. Kemudian 4 dan 8. Ini pasangan-pasangan sudut sehadap.
atau corresponding angle. Ya. Selanjutnya ada pasangan sudut dalam berseberangan. Ya. Tadi ada sudut dalam, ada sudut luar. Sekarang ada pasangan sudut dalam yang berseberangan. Pasangan sudut dalam yang berseberangan itu atau alternate interior angles, yaitu sudut 3 dan sudut 6. Sudut 3, sudut 6 ini sudut dalam yang berseberangan. Sudut 4 dan sudut 5 sudut dalam yang berseberangan juga. Nah, selanjutnya ada pasangan sudut luar berseberangan, alternate exterior angles. Ya, sudut luar yang berseberangan yaitu 1 dan 8 pasangannya, 2 dan 7. Nah, itu istilah-istilah yang terkait dengan sudut-sudut yang terbentuk oleh suatu transversal. Mulai dari sudut dalam, sudut luar, sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, dan sudut luar berseberangan. Nah, ini nanti Anda kuasai istilah-istilah ini. Ya. Selanjutnya kita akan ke satu lagi. Pasangan sudut dalam sepihak. Nah, ini dalam sepihak ya. Kita lihat sudut dalam sepihak 3 dan 5. 3 dan 5 ini sudut dalam yang sepihak istilahnya. 4 dan 6 sepihak. Ya. Interior angles on a same size ya, on the same size. Terus ada lagi pasangan sudut luar yang sepihak. Exterior angles on the same side. Pasangan sudut luar sepihak 1 dan 7, 2 dan 8. Selanjutnya ada postulat 11. Postulat 11 bunyinya, jika dua garis sejajar dipotong oleh transversal, maka pasangan-pasangan sudut sehadap adalah kongruen. Ya, dua garis sejajar, garis L dan garis M dipotong oleh transversal T, maka pasangan sudut sehadap kongruen. Sudut sehadap itu apa? Tadi ada definisinya di muka ya. Sudut sehadap 1 sehadap dengan 5 kongruen, 2 sehadap dengan 6, 3 sehadap dengan 7, 4 sehadap dengan 8. Itu pasangan sudut sehadap. Selanjutnya ada teorema. Teorema 212. Jika dua garis sejajar dipotong oleh transversal, maka pasangan-pasangan sudut dalam berseberangan adalah kongruen. Sudut dalam berseberangan yang tadi 3 dan 6, 4 dan 5 ini kongruen. Syaratnya apa? Syaratnya dua garisnya sejajar, L dan M. Tuh. Kemudian teorema 213-nya untuk pasangan sudut luar ya, berseberangan. Jika dua garis sejajar dipotong oleh transversal, maka pasangan-pasangan sudut luar berseberangan adalah kongruen. Nih, 1 dan 8, 2 dan 7. Ini kongruen. Berdasarkan teorema 213. Kita lanjutkan dulu ke teorema 214. Ya. Ini 24. Jika dua garis sejajar dipotong oleh transversal, maka pasangan sudut dalam sepihak saling suplemen. Ya. Pasangan sudut dalam sepihak saling suplemen. Harus ingat definisi suplemen. Ya, sudut 3 saling suplemen dengan sudut 5. 3 dan 5, 4 dan 6. Itu. Selanjutnya 215 berbunyi, jika dua garis sejajar dipotong oleh transversal, maka pasangan-pasangan sudut luar sepihak juga saling suplemen. Sudut luar sepihak itu yang mana? Yang ini, sudut 1 suplemen dengan sudut 7, 2 dengan 8.
Nah, itu untuk tambahan dari sesi 1. Alhamdulillah. Silakan ada waktu untuk diskusi di sini secara lisan. Silakan. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Perbedaan sudut sepihak dengan sudut berseberangan itu apa, Pak? Perbedaannya, lihat tadi di definisi posisinya, ya. Berseberangan. Jadi itu tuh Anda harus dipahami yang tadi, yang posisi berseberangan itu seperti apa, sepihak itu seperti apa, gitu ya. Sudut dalam sepihak. Nah, ini sudut dalam sepihak itu 35. Ini sepihak. Sudut dalam 3, 4, 5, 6 ini kan sudut dalam. Yang sepihaknya 3 dan 3, 5, 4 dan 6 ini sudut dalam sepihak. Sudut dalam yang berada di pihak kiri, sebelah kiri garis transversal. Sudut dalam yang berada di pihak kanan. Nah, itu ya, sudut dalam sepihak. Nah, dari transversalnya. Tuh. Sudut luar sepihak juga sama, sudut luar yang berada di pihak. Jadi si transversal itu membagi bidang menjadi 2 pihak. Tuh, pihak sebelah kiri dan pihak sebelah kanannya gitu. Ya, kalau sudut berseberangan itu menyeberang dari garis transversalnya. 3 berseberangan dengan 6. Ini kan sudut dalam berseberangan. Ya. Sudut dalam berseberangan. Kalau sepihak itu satu pihak. Oh, ya. Misalnya lagi sudut luar berseberangan. Berarti tidak sepihak. Ya. Ngerti nggak? Nah, itu bedanya sudut dalam sepihak dan sudut dalam berseberangan. Bagus pertanyaannya. Silakan yang lain. Yang lain, silakan. Saya Ya, kan yang lain. izin bertanya, Pak. Ya. Untuk penamaan setiap sudutnya, apakah emang harus memakai angka ya, Pak? Nggak pakai huruf? Iya. Untuk menamai sudut boleh pakai 3 huruf. Ya, asalkan boleh pakai 3 huruf. Boleh juga pakai 1 huruf yang mewakili titik sudut. Boleh juga pakai identifikasi bilangan-bilangan. Tapi bukan menunjukkan ukuran sudut bilangan itu ya. Hanya identitas saja gitu. Boleh. Nah, ini menggunakan bilangan ini supaya jelas gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak melibatkan digit-digit gitu ya. Kalau 3 huruf semua ini akan agak ribet tuh dalam penamaan ya, gitu. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Ya. Adik-adik bisa tangannya ke atas semua. Lanjut, ada lagi yang bertanya? Teorema 117 Ya. kan jika 2 garis kongruen, maka titik tengahnya memisahkan ruas garis tersebut menjadi 4 ruas garis yang kongruen. Ya. Itu maksudnya gimana ya, Pak? Kurang paham saya. Iya, makanya digambar dulu. Ya. Gambar 2 garis yang kongruen. Ya. Gambar, udah digambar. Ya. Kemudian gambar titik tengahnya ya. Titik tengahnya udah digambar. Nah, ada berapa ruas garis sekarang setelah digambar titik tengah? Ya, ada 4 enggak? Ya. Iya. Nah, buktikan itu keempat ruas garis itu kongruen gitu. Dicoba dulu ya. Dicoba. Jadi nanti kalau Anda di buku aktivitas belajar daring itu sudah mencoba, kemudian Anda konsultasikan, Pak, ini saya pembuktian ini benar enggak gitu. Dipoto, dikirim ke grup ya. Nanti Bapak komentari ini benar enggak, Pak, gitu ya. Supaya ada feedback bahwa Anda menulis sudah benar atau tidak gitu. Ya, gitu ya. Nah, demikian pertemuan kita kali ini pada sesi kedua. Mudah-mudahan Anda bisa lebih memahaminya, tentunya
dengan cara belajar secara mandiri di rumah sesuai dengan kontrak SKS-nya masing-masing. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.